Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita kembali membaca dan melanjutkan Syarh Qatrun Nada karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Hari ini pertemuan ke-25 kita di dalam kitab ini, masyaallah. Kita sekarang masuk di babnya dhanna wa akhwatuha. Babnya dhanna dan saudari-saudarinya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala as-salits, yang ketiga, yaitu yang ketiga dari amil yang menghapus hukum mubtada dan khabar. Dhanna wa ra'a wa hasiba wa dara wa qala wa za'ama wa wajada wa alim al-qalbiyat fatansibuhum maf'ulain. Kata beliau rahimahullah, yang ketiga dari menasab mubtada dan khabar, menghapus hukum mubtada dan khabar, adalah dhanna, ro'a dan hasiba, daro, khola, za'ama, wajada dan alima. Al-qalbiyat, semua ini namanya af'alul qulub. Maknanya tidak keluar dari yakin ataupun sangka. Makanya dibilang, beliau satukan di sini, kalau di Mutamimah dia bagi. Ada yang bermakna kulub, yakin, ada bermakna dhon, sangkaan. Kalau di sini langsung dia gabungkan. Karena semuanya maknanya qalb. Apakah yakin ataupun apa? Sangka. Dan memang maknanya juga kalau dalam ucapan bisa yakin, bisa sangkaan. Maka semua ini menasab keduanya. Maf'ulain sebagai maf'ulnya. Sebagai apa? Maf'ulnya. Nah, sekarang tinggal contoh. Ra'aitullaha akbar kulli syai'in. Lihat. Ra'aitullaha akbar. Di sini maknanya bukan melihat. Belum singgung tadi qalbiyat. Bukan maknanya artinya ini saya melihat Allah, bukan. Saya yakin Allah akbar kulli syai'in adalah yang maha besar daripada segala sesuatu. Apa maknanya? Karena tadi belum telah singgung maknanya apa tadi? Al-qalbiyat. Itu belum hanya contohkan satu contoh saja. Yaitu ro'ah. Artinya antum tinggal kiaskan yang lain. Iya. Terus kemudian kata beliau rahimallahu wa yulgoina birujahan inta akorna. Dan diilgo, tahu diilgo? Apa artinya ilgo? Batal amalannya birujahan dengan roji. Maksudnya lebih roji di batal amalnya inta akhorna. Kalau dhanna dan saudari-saudarinya ini berada di akhir. Maksudnya contoh yang gini. Zaidan qa'iman dhanantu. Kalau susunannya seperti itu, Zaidan qa'iman dhanantu. Itu lebih roji di ilgo. Tidak diamalkan. Anda paham ini? Yaitu antum baca apa? Zaidun qa'imun dhanantu. Anda paham ini? Itu. Nah contoh. Al-qawmu fi athari dhanantu. Lihat dia baca apa? Al-qawmu. Beramal atau ilgo? Ilgo. Paham kan? Wabi musawatin. Dan dengan hukum yang sama, disamakan hukumnya, maksudnya antara ilgo dan imal. Sama hukumnya antara ilgo dan apa? Imal. Kapan? Intawassatna. Kalau dia berada di tengah. Antum bilang gini. Zaidan dhanantu qa'iman. Atau antum bilang qa'iman dhanantu Zaidan. Jadi dhanantu berada di mana sekarang? Di tengah antara khobar dan isimnya, antara dua maf'ulnya. Maka di sini sama. Antum bisa baca qa'iman dhanantu Zaidan, bisa juga qa'imun dhanantu Zaidun. Antum paham ini? Atau tadi Zaidun dhanantu qa'iman. Jelas? Ini kata beliau. Kemudian, nah contohnya
Wa fil arojizi hiltul lu'mu wal huwaru. Lihat, al-lu'mu. Diamalkan atau tidak ini kalau dibaca begitu? Tidak. Jelas ini? Sekarang berarti sisa satu posisi. Kan tadi kalau dia diakhirkan, lebih roji tidak beramal. Kalau dia di tengah, sama saja hukumnya. Berarti kalau dia berada di awal, ya tentunya beramal. Karena itu adalah asal. Maksudnya donantu zaidan qa'iman. Anda paham? Kan yang dibicarakan kan kalau dia berada di akhir sama di tengah. Berarti kalau dia berada di awal, asalnya beramal. Asalnya adalah apa? Beramal. Kemudian kata beliau rahimahullah, sekarang belum masuk di hukum ta'liq. Tahu ta'liq? Batal amalan secara lafaz tapi tidak secara mahal. Makanya kata beliau, wa in waliyahun nama aula au in annafiyat. Aulamul ibtida awil qasam awil istifham. Kalau terletak setelah mereka, yaitu ada donna, langsung ada setelahnya ma atau la atau in, semuanya ini nafiat. Maknanya nafi, maksudnya manafi la nafi in nafi. Aulamul ibtida atau setelahnya ada lamul ibtida, awil qasam atau setelahnya ada qasam. Apa qasam? Sumpah. Awil istifham atau setelahnya langsung ada istifham. Batala amaluhunna fil lafdi wujuban. Batal amalan mereka dalam lafaz secara wajib. Wa yusamma dzalika ta'liqa. Dinamakan hal itu adalah apa? Ta'liq. Sebenarnya di mutamimah lebih rapi daripada di qatur nada. Ya kan? Karena di mutamimah langsung bilang, ini tiga, ini semua mereka ini bisa imal, bisa ilgo, bisa ta'liq. Ya kan? Ini namanya ta'liq. Nah, lina alama ayyul hizbaini ahsa. Ini batal amalan secara lafaz ini. Makanya dibaca ayu. Kenapa batal secara lafaz? Karena ayu adalah isim paham. Batal. Dipahami ini? Dan dia mudhaf, al-hizbain mudhafun ilai. Ahsa khobar dari ayu. Khobar dari apa? Ayu. Jelas ini? Jelas ya? Selesai. Syarah. Al-babu tsalits minan nawasikh. Bab ketiga dari penasikh yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Ma yansibul mubtada wal khobar ma'an. Apa yang menasab mubtada dan khobar secara bersamaan. Wa huwa af'alul qulub. Ini yang pertama, mereka adalah af'alul qulub. Ini nama umumnya ya. Nama umumnya adalah af'alul qulub. Karena seperti yang Anda bilang sama antum di awal tadi, maknanya itu tidak keluar dari yakin atau menyangka. Nah itu semua tempatnya di mana? Di hati. Wa huwa dhannana wa inni la'adunnuka ya fir'aunu masbura. Lihat, la'adunnuka. Maf'ul awalnya mana? Ka, dhamir kaf. Maf'ul tsaninya masbura. Wa ra'ana innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Lihat, yarawnahu maf'ul awalnya, ba'ida maf'ul tsani, wa narahu maf'ul awal, qariba maf'ul tsani. Wa qalu syair, ra'aitullaha akbar kulli syai'in muhawalatan wa aktsaruhum junuda. Lihat. Maf'ul awalnya Allah, maf'ul tsaninya akbar. Wa hasibana la tahsabuhu syarron lakum. Lihat, la tahsabuhu, hu maf'ul awal, syarron maf'ul tsani. Wa daro kaqaulihi seperti perkataan penyair, duri talwafiyal ahdiya wa faktabit fa inna iktibatan bil wafa'i hamidu. Pertanyaannya, duri talwafiya, mana maf'ul awal? Hah? Enggak. Maf'ul al-wafiyah, maf'ul tsani. Maf'ul awalnya itu ta, yang sekarang menjadi naibul fa'il. Kan kalau fi'il majhul kan maf'ul awal yang menjadi naibul fa'il. Anda sudah paham ini? Sama yang antum bilang begini, darabtu Zaidan. Mana maf'ul bihi-nya? Zaidan kan? Tapi kalau Anda bilangkan tu-nya, kan duriba Zaidun. Mana maf'ulnya tadi? Zaidun. Anda bisa paham ini? Sama di syair ini.
Duri itu kan fi'il majhul. Fi'il apa? Fi'il majhul. Jadi maf'ul awalnya mana? Ta yang sekarang menjadi naibul fa'il. Antum paham ini? Jadi al-wafiyah itu adalah maf'ul tsaninya. Itu maf'ul tsaninya. Jelas ya? Jelas ya? Itu harus diperhatikan itu. Wa qala ka qoulihi yuqalu bihi ra'iyal hamulati ta'ira. Mana dia? Ra'iyu apa? Maf'ul awal. Lagi sama. Kan yuqalu adalah fi'il apa? Fi'il majhul. Paham? Maf'ul tsaninya ta'ira. Jelas? Jelas ini? Itu dia. Wa za'ama ka qoulihi za'ama seperti perkataannya za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin innama syaikhu man yadibbu dabiba. Nah, ini lucu ini. Za'amatni syaikhan. Mana maf'ul awalnya? Ya mutakallim. Ni itu ya-nya. Itu maf'ul awal. Karena fa'ilnya za'amat adalah dhamir mustatir. Jawazan. Takdirnya hiya. Maf'ul tsaninya syaikha. Paham? Ya cuman ini seorang berkata, ada seorang perempuan yang mengatakan, kamu sudah syekh. Paham kan? Kamu sudah orang tua. Langsung dia bilang, za'amatni syaikhon walastu bi syaikhin. Innama syaikhu man yadibbu dabiba. Dia mengira saya sudah tua, padahal saya belum tua. Orang tua itu yang berjalan pakai tongkat, yang jalan tak apa itu? Tak tati-tati. Iya, dia nafikan dirinya. Saya bukan syekh. Iya, paham kan? Wa wajada. Yang berikutnya lagi wajada. Kaqouli ta'ala tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhama ajra. Mana dia maf'ul awalnya? Hu maf'ul tsaninya khairan. Karena huwa ini dhamir fasl yang memisahkan antara mubtada dan khobar. Dipahami ini? Yang berikutnya lagi alima. Kaqouli ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minatin. Mana maf'ul awal? Hunna maf'ul tsani mu'minatin. Selesai kan? Kemudian beliau bilang wa min ahkami hadhil af'ali annahu yajuzu fihal ilgha wa ta'liq. Di antara hukum fi'il ini dia boleh diilgha dan boleh dita'liq. Ilgha apa artinya? Kata beliau fa'ammal ilgha, adapun ilgha fahuwa ibaratun an ibtali amaliha fil lafzi wal mahal. Itu namanya ilgha. Ilgha itu adalah ibarat dari pembatalan amalannya secara lafaz dan secara kedudukan. Jadi lafaznya sudah tidak beramal, kedudukannya juga sudah tidak beramal. Itu namanya ilgha. Kapan? Litawasutiha bainal maf'ulain au ta'akhuriha anhuma. Ini ilgha ini karena dia berada di tengah antara dua maf'ul atau dia berada di akhir. Iya. Mitalu tawasutiha bainahuma qauluka. Contoh dia berada di tengah antara keduanya, ucapan antum Zaidan donantu aliman. Lihat itu Zaidan donantu aliman bil i'mal, dengan dibaca diamalkan. Wa yajuzu, dan boleh Zaidun donantu alimun bil ihmal, dengan tidak diamalkan. Jadi antum i'rab Zaidun itu mubtada. Donantu fi'il fa'il mulgha. Alimun adalah khobar. Paham gak ini? Qala syair, berkata penyair, abil arojizi yabnal lu'mi tu'iduni wa fil arojizi khiltul lu'mu wal qawaru. Ini dia. Wa fil arojizi. Ini fil arojizi jar majrur muqaddam. Paham? Muta'alliq bi maf'ul. Nya khiltu. Kalau antum amalkan, kalau antum tidak amalkan ya muta'alliq bi khobar mahdhuf. Muta'alliq bi khobar mahdhuf. Tapi di syair ini dia tidak amalkan. Maka kata boleh lihat. Fal lu'mu mubtada mu'akhkhar. Maka lu'mu yang dibaca dhamma itu mubtada apa? Mu'akhkhar. Wa fil arojizi, dan pada kata al arojizi fi maudhi'i raf'in, berada dalam kedudukan apa?
Rofa li'annahu khobar muqaddam. Karena dia adalah khobar muqaddam. Cuman perkataan beliau khobar muqaddam ini maksudnya adalah muta'alliq bi khobar muqaddam. Iya, karena beliau sudah singgung sendiri di mana? Di kitab beliau sendiri, kitab Ibn Hisham yang pernah kita pelajari sebelum ini. Di Qawaid al-I'rab. Bagi orang yang tumbuh dalam pabrik i'rab, harus dia perhatikan bahwa kalau ada jar majrur atau dhorob, pasti dia punya muta'alliq. Itu sudah beliau singgung sendiri. Paham kan? Ya, cuman di sini ya karena buku sudah di atas, walaupun dibilang seperti itu, ya intinya ada muta'alliqnya. Iya. Jadi fi maudi i'rabin muta'alliq bi khabar mahdhuf wujuban. Wa ulgiyat khiltu. Dan tidak diamalkan khiltunya. Kenapa? Litawassutiha. Karena dia berada di tengah. Bainahuma, antara keduanya. Wahal al-wajahan sawa. Sekarang pertanyaan belum. Apakah dua sisi ini sama? Maksudnya imal sama ilgo. Kata boleh awil imal arjah atau diamalkan lebih roji. Artinya kan boleh dua-duanya. Tapi mana yang lebih roji? Itu pertanyaannya. Kata boleh fihi madhaban. Di dalamnya ada dua madhab. Ada dua pendapat. Anda paham? Terus apa yang kuat? Di matan. Di matan belum sudah kuatkan. Apa di matan tadi? Wa yulgoina birujhan in ta'akhorna. Diilgo dengan roji kalau dia di akhir. Terus wabi musawa in tawassatna. Paham di perkataannya itu? Sama hukumnya kalau dia berada di mana? Di tengah. Karena masalah di syarah belum tidak jelaskan mana yang roji dulu. Kan belum cuma bilang dua madhab. Terus yang kuat apa? Di matan. Yang kuat kembali ke mana? Ke matan. Wa mitalu ta'khuriha anhuma. Contoh dia diakhirkan dari keduanya. Qauluka perkataan antum. Zaidun alimun donantu. Lihat. Bil ihmal. Dengan tidak diamalkan. Ini wahwal arja bil ittifaq. Kalau diakhirkan lebih roji tidak diamalkan berdasarkan apa? Kesepakatan. Wa yajuzu zaidan aliman donantu. Boleh. Bil imal. Dengan diamalkan. Boleh. Tapi lebih roji tidak diamalkan. Qala syair berkata penyair. Al qawmu fi athari donantu. Amal atau tidak itu? Tidak diamalkan. Fa'iyyakun. Al qawmu fi athari donantu fa'iyyakun. Ma qada donantu faqada dhafirtu wa khabu. Ya, al qawmu fi athari donantu. Dia tidak amalkan. Fal qawm mubtada. Wa fi athari fi mudi raf'in ala anna khabar. Ya, fi athari adalah berada dalam kedudukan rofa sebagai khabarnya. Maksudnya muta'alliq bi khabar mahdhuf. Wa uhmilat dhanna li ta'khuriha anhuma. Tidak diamalkan dhanna karena dia diakhirkan dari keduanya. Jelas? Kemudian kata beliau, wa mata taqaddama al-fi'il ala mubtada wal khabar ma'an. Dan kapan fi'il mendahului mubtada dan khabar bersamaan? Maksudnya dhanantu. Fi'il di sini maksudnya dhanantu dan saudara-saudaranya. Maka di sini lam yujiz al-ihmal. Maka tidak boleh tidak beramal. Anda paham ini? Jadi kalau donantu dan saudara-saudaranya berada di awal, maka tidak boleh ihmal. Berarti kalau tidak boleh ihmal, berarti dia beramal. La takul, tidak boleh antum katakan donantu zaidun qaimun birofa. Dengan dibaca apa? Rofa. Tidak boleh. Khilafan lil kufin. Ini tentunya berbeda dengan orang-orang apa? Kufa. Karena orang-orang Kufa ya boleh saja. Iya kan? Tapi yang benarnya tidak boleh karena ini asalnya dia beramal. Kemudian wa amma ta'liq. Adapun ta'liq bahwa ibaratun an ibtali amali halafdun la mahalla. Dialah ibarat dari batal amalannya secara lafaz tapi tidak secara apa? Tidak secara mahal. Batal amalannya secara lafaz tapi tidak secara mahal. Kenapa bisa ada begitu? Kata boluli itiradi ma lahu sadrul kalam bainaha wa baina ma'mulaiha. Karena ada itirad. Ya. Ada itirad. Apa artinya itirad? Ada penghalang.
Yaitu berupa apa yang lahu sodrul kalam, memiliki hak di awal kalimat. Bainaha wa baina ma'mulaiha. Ada penghalang antaranya dan antara dua makmulnya. Kan kapan ada penghalang berarti dia tidak bisa beramal secara lafaz. Cuman dia bisa saja beramal secara mahal. Wal muradu bima lahu sadrul kalam. Dan yang diinginkan dengan apa yang merupakan hak di awal kalimat. Siapa? Pertama ma'an nafiyah. Pertama adalah ma'an nafiyah. Kaqaulika seperti perkataan antum. Alimtu ma zaidun qaimun. Mana yang penghalangnya? Ma apa di sini? Nafiyah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, laqad alimta ma haula'i yantikun. Jadi haula'i yantikun itu batal amalannya alimta. Padanya secara lafaz, tapi secara mahal itu haula'i yantikun itu sadda maf'ulai donna. Menutup tempatnya maf'ulai donna. Fa haula'i mubtada wa yantikun khabar. Haula'i mubtada, yantikun khabarnya. Walaisa maf'ulan awalan wa tsaniyan. Bukan maf'ul awal dan bukan maf'ul tsani. Jelas hidup? Itu dihalangi oleh ma. Wala an-nafiyah. Yang kedua penghalangnya adalah la nafiyah. Kaqaulika seperti ucapan antum alimtu la zaidun qaimun wala amrun. Kenapa diulang la-nya itu? Karena ini la nafilil jins batal amalannya. Karena dia masuk kepada ma'rifah. Jadi alimtu la zaidun qaimun wala amrun. Mudah, batal amalannya. Cara lafaz. Wa in nafiyah. Yang ketiga adalah in nafiyah. Kaqaulihi ta'ala wa tadunnuna illa bittum illa qalila. Lihat. Dihalangi amalannya oleh siapa? In. Ay ma labittum illa qalila. Karena in maknanya ma, nafi. Walamul ibtida. Di antara penghalang yang juga adalah lamul ibtida. Nahwu qaulika, contoh ucapan antum. Alimtu la zaidun qaimun. Ya kan? Batal amalannya. Karena ada siapa di sini? Lamul ibtida. Qala Allah Ta'ala walaqad alimu. Lihat, walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mana penghalangnya? Laman istarahu. Paham? Kalau tidak ada lamul ibtida, man itu bisa menjadi maf'ul awal. Anda bisa paham ini? Walamul qasam, di antara penghalangnya juga adalah lamul qasam. Faqauli syair, seperti perkataannya penyair. Walaqad alimtu lata'tiyanna maniyati innal manaya la tatishu sahamuha. Ini bagus juga syairnya ini. Iya. Walaqad alimtu, sungguh saya yakin, lata'tiyanna maniyati, akan pasti maniyati, hal yang menjadi takdirku itu akan datang kepadaku. Paham kan? Saya yakin apa yang menjadi cita-citaku kalau ditakdirkan untukku pasti akan datang. Karena innal manaya la tatishu sahamuha. Karena apa yang menjadi takdir kita itu tidak akan meleset panahnya. Anda paham kan? Ini bagus juga. Keyakinan terhadap apa? Takdir. Wal istifham, termasuk penghalang adalah istifham. Qaulika seperti ucapan antum, alimtu azaidun qaimun. Paham kan? Boleh, ini penghalang. Wa kadzalika idza kana fil jumlati ism istifham. Demikian pula kalau pada jumlah itu yaitu salah satu dari dua maf'ulnya itu adalah isim istifham. Jadi istifham tadi itu boleh istifham yang lain, boleh juga salah satu dari dua maf'ulnya itu adalah isim istifham. Seperti di ayat. Itu kan di ayat. Antum perhatikan ya. Iya kan? Yang ayat yang ada di matan di sebelumnya tadi. Antum kalau lihat ayatnya kan apa? Lina alama ayyul hizbain. Ini kan tidak ada istifham lain. Yang ada di sini apanya? Istifham yang ayyu itu salah satu dari dua maf'ulnya. Antum paham? Ya, kalau di mutamimah kan dia pisahkan. Di mutamimah enaknya dia pisahkan. Pertama penghalangnya adalah istifham. Kemudian yang kedua penghalangnya adalah kalau salah satu dari dua maf'ulnya adalah apa?
istifham. Kalau di qatur nada dia gabungkan. Di antara penghalangnya adalah istifham. Apakah istifhamnya terpisah seperti ini? Alimtu azaidun qaimun. Atau salah satu dari dua maf'ulnya adalah isim istifham. Sebentar ada contohnya. Makanya boleh ingatkan. Sawa'un. Dibilang wa kadzalika idza kana fil jumlati ismu istifham. Demikian pula kalau pada jumlah itu terdapat isim istifham. Sawa'un kana ahada juz'ail jumlah. Sama saja apakah isim istifham itu adalah salah satu dari bagian jumlah itu. Au kana fadlatan. Atau dia hanya pelengkap saja. Bukan salah satunya tapi pelengkap. Fal awal nahu qawlihi ta'ala. Maka yang pertama contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Yaitu sebagai apanya ini? Salah satu dari bagian jumlah. Lihat. Wala ta'alamunna. Wala ta'alamunna. Ayyuna asyaddu adabaw wa abqa. Lihat. Ayyuna asyaddu. Lihat itu. Sebenarnya ayyuna itu maf'ul awal. Asyaddu adalah apa? Maf'ul tsani. Adapun adaban itu kan tamiz. Anda paham ini? Jelas ini? Jadi sebenarnya, tapi karena ayyu adalah isim istifham, maka batal amalannya siapa? Ta'lamunna. Ta'lamunna itu ada ceritanya juga ya, yang di fi'il sebelumnya. Asalnya ta'lamunanna. Paham ini? Itu nun taukidnya tidak bersambung langsung. Jangan sampai antum heran kenapa di doma padahal ada nun taukid. Tidak, nun taukid di situ tidak bersambung langsung. Asalnya ta'lamunanna. Kemudian diproses dengan cerita yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Iya. Watani qauli ta'ala, yang kedua seperti firman Allah Ta'ala. Yaitu dia hanya fadlah, bukan pokok kalimat. Wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalabin yang qalibun. Lihat, mana penghalangnya ini? Mana penghalangnya? Ayya. Ayya. Maksudnya, gimana bisa ayya penghalangnya? Sementara dia tidak mendahului alladzina dzalamu. Itu masalahnya. Belum jelaskan, karena ini contoh bermasalah. Fa'ayyamun qalabin mansub biyang qalibun. Jadi bukan jangan sampai ayah kan dibaca mansub. Kenapa antum bilang batal amalannya? Paham ini? Kan ayah, kalau tadi ayat pertama enak dia karena dibaca ayu. Berarti antum langsung tahu oh batal amalannya. Ini masalahnya dibaca ayah. Iya kan? Kadang orang menyangka di sini dibaca ayya berarti beramal di sini ya alamu. Anda paham ini? Tidak. Lihat penjelasannya. Fa ayya munqalabin mansub. Dia memang mansub tapi biyang qalibun. Dengan yang qalibun itu yang diakhirkan. Berarti dia maf'ul awal sebenarnya. Tapi maf'ulnya siapa? Bukan maf'ulnya saya alama, tapi maf'ulnya siapa? Yang qalibun yang di akhir itu. Iya kan? Alal masdariyah. Tapi dia mansub sebagai apa? Yaitu mansub sebagai maf'ul mutlak. Alal masdariyah maksudnya sini alal maf'ul mutlak. Paham kan? Karena dia diidofakan kepada masdar mimi, mungkolab. Karena dia diidofakan ke mana? Ke masdar apa? Mimi, yaitu mungkolab. Lihat takdirnya. Yang kolibuna ayang kilabin. Iya kan? Karena boleh selain masdar menjadi maf'ul mutlak dengan syarat dia diidofakan kepada masdar. Anda paham ini? Paham gak? Pernah lewat gak? Di mana lewat ini? Di mutamimah. Sudah disinggung bahwa bisa menjadi maf'ul mutlak di antaranya lafaz kul dan ba'd. Kalau dia diidofakan kepada masdar. Kalau dia diidofakan kepada apa? Masdar. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Itu contoh di mutamimah. Kalau antum masih ingat, insyaallah bisa hadir kembali. Nah, sama dengan ini juga. Jadi sebenarnya ayya bukan masdar.
Tapi dia bisa menjadi maf'ul mutlak. Kenapa? Karena dia diidofakan kepada siapa? Masdar. Lihat ayyung kilabin. Yang tadi ayyamun kolabin. Anda pahamin? Ayyamun kolabin. Inkilab takdirnya. Wa ya'lam muta'allaqah. Wa ya'lam mu'allaqah. Sementara ya'lam dia mu'allaqah. Apa artinya mu'allaqah? Batal amalannya secara lafaz, tidak secara mahal. Belum tak jelaskan lagi di sini. Wa mu'allaqah anil jumlati bi asriha. Dia dibatalkan amalan dari jumlah semuanya setelahnya. Paham ini? Bi asriha, seluruhnya. Dari jumlah seluruhnya. Lima fiha minal istifham wa huwa ay. Termasuk juga di dalamnya adalah isim istifham, yaitu siapa? Ay. Jadi jangan sampai antum bilang ayya mansub karena ya'lam. Anda paham ini? Itu harus diperhatikan baik-baik. Wa rubbama, dan kadang tawahhama ba'du tolabah intisaba ay bi'alam wa huwa khata. Perhatikan baik-baik, belum singgung. Kadang sebagian penuntut ilmu tawahhama, menyangka mansubnya intisaba ay, mansubnya ay dengan ya'lam wa huwa khata. Ini adalah salah. Paham kan? Ini adalah salah. Li'annal istifham lahu sadrul kalam. Karena istifham itu memiliki hak di awal. Kalau seandainya itu ya'lama yang beramal, pasti dia di depannya siapa? Ya'lama. Anda paham ini? Fala ya'malu fihi ma qablah. Maka kaidah untuk istifham itu tidak pernah sebelumnya beramal pada dia. Selalu itu isim istifham yang beramal pada dia adalah siapa? Setelahnya. Antum paham kaidahnya ini? Dipahami ini? Misalnya antum bilang gini, man ja'a, enggak pernah itu dibilang ja'aman. Antum paham ini? Selalu dibilang apa? Man ja'a. Siapa yang beramal pada ja'a? Siapa yang beramal pada man? Paham pertanyaan Anda? Sekarang ada contoh ya. Man ja'a. Paham nggak contoh ini? Siapa yang beramal pada man? Hah? Siapa? Ja'a. Karena kaidahnya dia selalu beramal pada isim istifham itu yang mana? Setelahnya. Tidak pernah sebelumnya. Paham kaidahnya ini? Ini faedah dari Ibnu Hisham. Maka jangan bilang ayya itu adalah maf'ulnya ya'lama. Kenapa? Karena dia ada di depannya, ada sebelumnya. Iya kan? Tidak pernah itu ada isim istifham beramal kepadanya apa yang sebelumnya. Selalu kalau ada isim istifham maka yang beramal kepadanya siapa? Setelahnya. Antum bisa paham ini? Ini penting sekali. Masya Allah. Tidak dijelaskan secara khusus ini tapi sambil jalan. Iya, supaya nanti ditahu. Wa inna masumya hadal ihmal ta'liqon. Tiada lain. Ihmal ini dinamakan ta'liq. Kenapa? Li'annal amil fi nahwi qaulika. Karena amil pada contoh ucapan antum alimtu ma zaidun qaimun amilun fil mahal. Itu dinamakan ta'liq. Dia beramal secara kedudukan. Laisa amilan fil lafaz. Tidak beramal secara apa? Lafaz. Bahwa amil amil. Maka bisa antum katakan dia amil bukan amil. Maksudnya? Maka dia adalah amil yang bukan amil. Maksudnya gimana? Gimana uraiannya ini? Amil lah amil. Hah? Maksudnya antum tinggal bilang amilun fil mahal la amilun fil lafaz. Tinggal dilanjutkan saja. Anda paham ini? Itu maksudnya. Dia amil ai fil mahal la amil ai fil lafaz. Paham? Jelas ini? Kemudian karena beliau juga ahli fikih, beliau serupakan dengan perempuan. Fasubbiha bil mar'atil mu'allaqati. Maka dia mirip dengan perempuan yang digantung. Bukan digantung lehernya. Tapi ini
allati hiya la muzawwajah wa la mutallaqah. Yaitu dia tidak punya suami, tidak pula ditalak. Ini perempuan ini adalah perempuan yang suaminya itu buruk muasyarohnya, buruk kehidupannya dengan istrinya. Jadi dia tinggalkan istrinya ini, dia tidak datangi, tapi juga tidak talak. Sehingga ini suaminya secara lapat beramal enggak? Misalnya secara ranjang. Iya enggak ya? Tidak, karena kenapa? Dia tinggalkan, dia tidak datangi. Tapi secara kedudukan beramal. Karena istrinya tidak bisa nikah, gara-gara dia belum ceraikan. Anda paham ini? Ini buruk ini, buruk ini. Iya, maka di sini wal mar'atul mu'allaqah, perempuan mu'allaqah artinya hiyallati asa'a zaujuha isyrataha, yaitu perempuan yang suaminya itu buruk dalam pergaulan kehidupan dengannya. Itu suaminya ini tidak mau juga, dia tidak mau istrinya, mungkin ada yang dia tidak sukai, tapi tidak mau juga ini istrinya menikah dengan orang lain. Akhirnya dia tidak ceraikan, hanya dia tinggalkan saja. Ini namanya amil la amil. Sama. Tahu amil la amil? Tahu? Berarti paham ini? Amil tapi la amil. Maksudnya amil secara mahal, tapi secara kedudukan apa? Tidak. Paham, Alif? Paham ini? Hah? Yakin? Iya, jadi contohnya jauh sekali ya. Iya. Antara fikih sama bahasa. Tapi kan ilahnya sama. Sama-sama. Kemudian kata beliau rahimallah, "Wad dalilu ala annal fi'la amilun fil mahal." Dalil bahasanya fi'li itu donna dan saudari-saudarinya beramal dalam mahal. Annahu yajuzul atfu ala mahallil jumlah bin nasbi. Itu dalilnya. Bahasanya boleh diatofkan kepada mahalnya jumlah dengan nasab. Kaqauli Kuthayyir, seperti perkataannya seorang penyair Kuthayyir, dia bilang wa ma kuntu adri qabla azzata malbuka wala mujiatil qalbi hatta tawallat. Lihat, wa ma kuntu adri qabla azzata malbuka, qabla azzatin malbuka. Lihat, batal amalannya kan? Karena ada siapa? Karena ada siapa? Mal buka. Adapun qabla azzatin itu kan dorob yang dikedepankan. Iya. Pembatalnya ma. Tapi antum coba lihat atopnya. Wala mujiatil qalbi. Dia baca mujiati. Kenapa? Atop. Iya kan? Nasab. Atop kemana ini? Atop kepada al-buka. Ada paham? Padahal al-buka sendiri batal amalannya donna. Batal amalannya adri. Dari kata daro tadi. Batal amalannya siapa? Adri. Iya kan? Tapi yang menunjukkan dia beramal dalam mahal. Karena yang diatopkan itu malah ikut mahalnya. Anda paham ini? Ini dalil mereka. Fa utifa mujiat bin nasab ala mahalli qaul malbuka. Maka diatopkan mujiat dengan nasab di atas kedudukannya, ucapannya malbuka. Alladhi ulliqa anil amal fihi, yang ditalik dari beramal padanya. Apa yang mentaliknya? Yang mentaliknya tadi apa? Ma. Yang ditalik dari beramal padanya qauluhu adri. Jadi di sini fiilnya siapa? Adri, fiilnya adri. Jelas gini? Alhamdulillah. Sebenarnya Ibnu Hisham lebih pendek. Ya kan? Malah lebih lengkap mutamimah kan? Kalau antum lihat kan di mutamimah disebutkan semua fiilnya. Ada af'alul qulub, ada af'alul tasir. Ya kan? Di mutamimah. Kalau di sini sedikit saja. Yang penting kan hukumnya. Bahwa semua af'al, dona dan saudari-saudarinya itu menasab mubtada dan khobar. Kemudian untuk mubtada dan khobar bisa 3. Bisa imal, bisa ihmal, bisa ta'alik. Bisa imal, ini asal, dan bisa ihmal, tidak beramal.
kalau dia berada di tengah atau berada di akhir, dan bisa ta'lik. Ta'lik ini kalau setelahnya ada innafi, manafi, lanafi, ada lamul ibtida, ada sumpah, terus ada apa lagi tadi? Ada istifham. Jelas kan? Selesai. Tentang mubtada khobar dan apa yang masuk padanya. Setelah itu kita masuk di pembahasan fa'il, naibul fa'il. Setelah fa'il, naibul fa'il, selesai marfu'at. Baru Masya Allah. Jadi setelah marfu'at belum langsung enggak langsung berbicara kepada isim-isim mansub, maksudnya maf'ulun bi, enggak. Langsung belok kedepankan masalah istigol sama tanazub. Sementara di mutammimah diakhirkan istigol sama tanazub. Kalau di sini diawalkan. Jadi setelah marfu'at itu langsung istigol, tanazub. Baru mansubat. Majrurat, begitu. Alhamdulillah. Jadi insya Allah di pertemuan besok kita sudah masuk di pembahasan fa'il. Insya Allah.